Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Wahyu Pratama, NPM 19640293. Saya mahasiswa aktif di Uniska Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi yang dibimbing oleh dosen Bapak Adi Surya STMT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan transportasi di Indonesia. Permasalahan perkembangan transportasi di Indonesia memang selalu muncul dalam setiap bidang. Namun, permasalahan perkembangan transportasi khususnya di Indonesia cukuplah kompleks karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Maka jika satu masalah yang timbul di satu unit ataupun jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut, dan berikut merupakan permasalahan dari perkembangan transportasi di Indonesia. Berikut merupakan permasalahan dari perkembangan transportasi di Indonesia. Yang pertama ialah polusi. Salah satu hasil dari sistem transportasi yang tidak diinginkan adalah polusi yang ditimbulkan. Semakin berkembangnya transportasi, maka semakin banyak alat transportasi di Indonesia, maka akan semakin banyak pula polusi yang akan ditimbulkan. Tingginya angka polusi yang ditimbulkan oleh transportasi dikarenakan beberapa faktor seperti pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya wajib dilakukan secara berkala tidak berjalan dengan efektif. Yang kedua, kualitas BBM yang rendah. Yang ketiga, tingginya penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, tingginya mobilitas manusia di darat. Yang kedua, konsumsi energi. Permasalahan energi di Indonesia sama seperti yang dihadapi di dunia. Jika transportasi di Indonesia terus bertambah banyak, maka cadangan minyak di Indonesia bisa dipastikan kurang dari 52 tahun lagi. Ketika krisis energi telah terjadi, maka hal ini akan menimbulkan kelangkaan BBM yang kemungkinan mempengaruhi harga BBM di pasaran. Tentu hal ini akan semakin menyusahkan masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dan kenaikan harga BBM juga akan mempengaruhi harga kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang ketiga ialah kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dinilai paling mengganggu kenyamanan pengguna transportasi di darat. Kemacetan lalu lintas di jalan raya disebabkan ruas-ruas jalan sudah tidak mampu menampung luapan arus kendaraan yang datang, serta luasan dari jalan tersebut tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melintas. Hal ini terjadi juga karena pengaruh hambatan samping yang tinggi. Yang keempat yaitu kecelakaan lalu lintas. Perkembangan transportasi yang terus meningkat juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang terus-menerus. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 31.234 jiwa. Kerugian ekonomi yang diderita akibat kecelakaan yang menelan korban jiwa mencapai 35,8 triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Yang kelima yaitu masalah politik. Permasalahan politik yang menyebabkan permasalahan transportasi adalah rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan atau pejabat yang memiliki kewenangan. Contoh dari rendahnya pengawasan ini adalah kurang diawasinya tentang kelayakan transportasi, seperti bus yang umumnya lebih dari 20 tahun tapi masih terus diperbolehkan untuk beroperasi. Kemudian banyaknya kendaraan tanpa STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Yang keenam, kurangnya fasilitas transportasi. Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yang pesat tanpa diikuti dengan pengadaan sistem transportasi yang memadai untuk ukuran kota itu merupakan bentuk besarnya permintaan daripada penawarannya. Sebaliknya, cepatnya pertumbuhan sistem transportasi yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu kota merupakan wujud penawaran lebih besar daripada permintaan untuk transportasi. Yang ketujuh, ledakan penduduk. Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Dan yang terakhir, berkurangnya sumber daya alam.
Perkembangan transportasi yang terjadi terus-menerus tentunya memerlukan lahan dan juga bahan yang seringkali diambil dari alam. Jadi kesimpulan dari video ini ialah permasalahan perkembangan transportasi di Indonesia dipengaruhi oleh polusi, konsumsi energi, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, masalah politik, kurangnya fasilitas transportasi, ledakan penduduk, dan berkurangnya sumber daya alam. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.